Di sebuah sudut Yogyakarta, kerumunan jiwa-jiwa muda sedang merayakan cara unik dalam bertumbuh. Setiap eksplorasi dan pengalaman hidup mereka sangat dihargai sebagai sebuah karya. Lihat saja aksi Hara, teman kecil kita yang baru kelas 3 SD. Ia sedang asyik memamerkan keseruan proyek merawat hamster. Dari proyek itu, Hara berhasil membuat buku saku cara merawat hamster. Selembar demi selembar halamannya dihidupkan oleh lukisan tangannya sendiri. Ini jadi salah satu langkah kecil meraih cita-citanya menjadi seorang seniman. Dan semester ini aku riset merawat hamster. Dari pengalaman risetku, aku buat zin yang tentang cara merawat hamster. Aku pengen jadi seniman. Ketika saya menemukan minat itu hanya di akhir-akhir, bukan di awal aku belajar, tapi ketika masuk jenjang perkuliahan justru minat itu malah muncul. Nah, dari situ pengennya kenapa kok enggak dari awal aja rasa senang belajar itu diterapkan sejak dini. Aku hanya memberikan kebebasan dia, memberikan ruang berekspresi atau menemukan apa yang emang dia pengen pelajari, apa yang memang dia butuhkan, mengenali daya yang dia miliki dari dalam diri. Adik kelasnya, Puan, tampak bangga menyuguhkan deretan tanaman yang berhasil ia rawat. Eksperimen hijau ini berhasil ia mulai bermula dari mimpi sederhananya punya kebun sayur sendiri. Ini ada kangkung, bayam merah, bayam hijau, sama ini serai, terus ini daun kemari, ini bunga asoka, sama ini kunyit. Lalu ada Jalu, remaja kelas 7 SMP yang secara mandiri mengelola bisnis kedai kopi. Kemarin aku sempat gaji karyawan. Sempat nyatetin supplier. Tapi aku nggak sempat belum buat dan cuma nyatetin supplier-suppliernya doang. Dari mana gitu. Tak hanya mereka, ada Razin yang juga sibuk menyiapkan nobar film pendek hasil karyanya. Di semester kali ini, aku meriset tentang pembuatan film dokumenter. Nah, di presentasi kali ini akan ada 3 rangkaian. Yang pertama yaitu melihat hasil karyaku. Lalu yang kedua adalah aku bakal cerita tentang prosesku di balik pembuatan dokumenter ini dan proses belajarnya. Dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Lewat lensa kameranya, Razin melihat potret nyata perajin batik. Meski nasib selembar kain belum tahu akan bermuara di mana, semangat mereka tak pernah luntur. Kalau dari prosesku kali ini sih jujur dari segi isu sosial, jujur aku merasa banyak bisa melihat realita lah para pekerja, karena risetku kali ini kan tentang mengobservasi bagaimana pekerja perajin batik, dan aku melihat prosesnya mereka itu bersabar banget gitu, mau mengerjakan suatu karya yang belum tahu itu nanti bakal terjual apa enggak, ya nggak tahu mereka, tapi mereka tetap melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, tetap bersemangat dan terus berjuang. Disinilah setiap proses belajar diapresiasi secara nyata. Sebuah ruang presentasi yang menjadi panggung seru-seruan untuk merayakan hasil kreativitas bersama-sama. Keseruan mereka ini memang lahir dari keseharian sanggar yang asik banget.
Di sini tidak ada gedung beton yang kaku atau meja kursi yang berbaris formal. Di Sanggar Anak Alam atau Salam, guru-guru itu akrab dipanggil fasilitator dan posisinya seperti teman diskusi. Teman-teman kita bebas mencari tahu apa yang mereka suka. Jadi, tidak ada deh yang namanya bosan. Belajar teori di kelas rasanya kurang lengkap kalau tidak langsung dipraktekkan di dunia nyata. Contohnya, lewat agenda Pasar Senin Legi. Sesuai namanya, pasar ini digelar setiap bulan pada hari Senin Legi dalam kalender Jawa. Lihat deh, halaman Salam mendadak ramai disulap jadi pasar beneran. Keunikannya makin berasa karena di sini kita tidak akan menemukan lembaran rupiah. Sambil membawa catatan kecil, teman-teman bertransaksi menggunakan uang Salam, yaitu alat pembayaran khusus yang hanya berlaku di dalam Salam. Melalui ekosistem yang intim ini, mereka belajar dasar-dasar mengelola nilai uang, berhitung, dan berkomunikasi dalam lingkungan yang aman dan suportif. Wah, kreatif sekali ya! Bermain dan di lapangan ini ya banyak. Rangkaian simulasi kehidupan yang mandiri ini tentu tidak tumbuh begitu saja. Ada peran Bu Wahya selaku salah satu pendiri Sanggar Anak Alam yang terus merawat ruang tumbuh bagi anak-anak ini. Nah, kami berharap bahwa Pasar Senin Legi ini benar-benar menjadi sebuah bagaimana anak-anak merealisasikan mimpi-mimpinya gitu ya. Kan ada anak yang misalnya, oh aku suka makanan ini, pengen masak apa. Kemudian ada yang memang punya minat untuk jualan, ada yang punya sensasi sebagai pembeli gitu ya. Kemudian juga ada petugas-petugas misalnya kayak petugas bank, kemudian petugas pasar, itu ada tukang yang mintain retribusi kayak gitu. Nah, peran-peran itu ada perkap juga. Nah, ini melatih anak-anak untuk bertanggung jawab gitu ya, sekaligus juga latihan berorganisasi, tapi tetap dengan nyaman gitu. Ya, ketika anak-anak belajar dari sesuatu yang mereka minati, kalau riset itu kan basisnya kesukaan mereka gitu ya, basisnya dari kecenderungan mereka gitu. Nah, sehingga mereka belajar dengan antusias. Nah, ketika mereka harus menyampaikan apa yang mereka pelajari, nah sebetulnya dengan presentasi gitu ya, dengan kayak kemarin misalnya ada presentasinya tuh sesuai dengan jenis riset mereka ya. Ada yang melalui pasar, ada yang pameran, ada yang mereka presentasi dengan PPT, ada yang podcast kayak gitu ya, sesuai dengan riset mereka. Nah, ini sebetulnya mereka menguji dirinya sendiri gitu loh. Sejauh mana sih apa yang saya lakukan gitu loh. Apakah saya itu risetnya itu hanya istilahnya apa ya, nggak dilakukan sendiri gitu ya. Ini kan sebetulnya mengungkapkan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi kayak rekonstruksi gitu loh. Lebih percaya bahwa anak tuh ya mempunyai dayanya sendiri. Kalau lebih percaya kalau anak tuh bisa gitu. Jadi nggak semata-mata kalau dibiarin aja nanti gimana. Tapi justru ketika kita memberikan ruang itu anak-anak justru menemukan pengetahuannya. Jadi aku memaknai belajar itu bukan serta-merta kita memberikan pengetahuan, kita hanya transfer informasi atau transfer pengetahuan aja, tapi benar-benar anak itu mengalami, melakukan, terus dia menganalisis dari apa yang dia lakukan, otomatis akan memperoleh data, kemudian dia akan menganalisis kenapa ini, seperti itu. Akhirnya timbul pemikiran sebab akibat ketika aku melakukan ini, ketika aku nggak melakukan ini, dan akhirnya menemukan kesimpulannya sendiri kayak gitu.
Kegembiraan berekspresi di sanggar ini memang selalu punya ceritanya sendiri. Setelah bulan lalu mereka disibukkan dengan presentasi final project, keseruan itu berlanjut pada panggung ekspresi di pertengahan Juni ini. Nah, jadi ini kita padukan ya ketika mereka menyampaikan risetnya, tapi juga ada ekspresi untuk kegiatan-kegiatan yang seni kayak gitu ya. Nah, jadi ini kita padukan supaya anak-anak tetap tidak tegang gitu loh, bahwa ini tuh perayaan yang, jadi kita mengemasnya sebagai perayaan. Kamu merayakan apa yang sudah kamu lakukan gitu, bukan ujian gitu ya. Menari, bermain alat musik gamelan, hingga teater, semua riuh dimainkan tanpa rasa takut dinilai jelek. Usai lelah merampungkan riset dan berjualan, panggung ini sepenuhnya menjadi ruang selebrasi atas tuntasnya proses belajar mereka. Ya, jadi Salam itu sebetulnya sekolah komunitas ya. Istilahnya seperti homeschooling yang terorganisir gitu. Nah, sehingga belajarnya itu sesuai dengan minat anak. Kalau sekolah pada umumnya itu kan anak menyesuaikan program sekolah. Nah, kalau di Salam tuh kita balik gitu loh. Bagaimana Salam menyesuaikan kebutuhan anak. Nah, sehingga kurikulumnya itu sangat custom gitu ya, sangat privat gitu. Setiap anak punya kurikulum sendiri. Mereka memilih proses pembelajarannya seperti apa, risetnya apa gitu ya. Itu menjadi pilihan mereka gitu ya. Sehingga kalau sekolah di sini memang nampaknya dari luar, oh kayaknya Salam itu bebas, merdeka, enak gitu ya. Nah, ketika udah masuk tuh banyak orang yang terjebak. Oh, ternyata di Salam itu nggak semudah yang dibayangkan gitu ya. Karena ini harus mandiri gitu ya. Orang tua harus terlibat, dan ketika belajar itu kan dia harus menentukan goalnya apa. Itu kan anak menentukan gitu ya, menentukan sendiri gitu apa yang akan dicapai. Dan tentunya kami nggak mungkin bisa menyelesaikan itu ketika tidak melibatkan orang tua. Di Sanggar Anak Alam, kita memahami belajar esensi kehidupan. Inilah sebuah refleksi mendalam dari Bu Wahya untuk masa depan pendidikan kita, agar anak-anak Indonesia bisa tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang mandiri dan berdaya. Kami berharap bahwa dengan apa yang kami lakukan ini, gitu ya, setiap anak bisa menemukan jati dirinya, setiap anak bisa menemukan passionnya, dan bisa mengembangkan potensinya seluas-luasnya seperti itu. Dari bangunan sederhana ini, kita belajar bahwa setiap anak memiliki jalannya sendiri untuk bersinar. Sinar yang lahir dari rasa percaya dan ruang yang aman untuk mereka menjadi diri sendiri.